Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata afsahal lughat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pentas ini macam-macam jenisnya. Ada nama pentas walillahil masyriq wal maghrib. Ya arahnya dua saja. Tapi ini modelnya namanya ainamat wal wujuhakum. Jadi waktu mau naik saya bingung, dia mau ke mana. Makanya kalau kita awam, paling selamat itu bertaklid. Saya ini awam, tak tahu, maka paling selamat bertaklid. Bertaklid saya pada Abu. Kemana Abu menghadap situ saya ikut. Maka orang tak bisa nyalakan saya. Kalau mau salahkan, nyalakan Abu pun tak bisa, tapi berdosa. Jadi kemana intinya? Berimanlah kepada takdir baik dan takdir buruk. Maksudnya yang saya belakangi itu takdir buruk. Untuk bila wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Makanya Mu'tazilah dia melawan, dia rukun imannya 5 saja karena dia mau komplit. Jadi kalau ada yang belakang sakit hati itu Mu'tazilah. Nanti saya menghadap. Emang orang beriman itu bisa coba. Maka saya bagi waktu nanti ke depan, habis itu saya ke belakang. Kalau masih diizinkan saya akan menghadap ke samping. Kalau menghadap ke samping nanti bilang Ustaz gatal. Mohon maaf Abi, mohon maaf majelis guru Al-Fakir Abdul Somad datang bukanlah berceramah tapi ingin menyambung tali silaturahmi. Man ahabba yusallallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin panjang umur, ulang rezeki, maka banyak-banyaklah menyambung tali silaturahmi. Tadi kata Abi di sini hanya ada kitab kuning, tak ada kitab hijau, tak ada kitab kuning. Siapa yang menyepelekan kitab kuning, maka dia sudah menghilangkan khazanah keislaman. Mari kita kembali ke Quran dan Sunnah. Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya hak, tapi maknanya batil. Saya kasih contoh orang yang langsung baca Quran tapi tidak mau buka tafsir kitab kuning. Kejadian ini diceritakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sekarang tugas di Qatar. Apa kata dia? Ada orang mengatakan yang pertama diciptakan Allah itu Hawa, lalu dari Hawa itu muncul Adam. Ayatnya pakai dalil dia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Itu dalil bahwa Allah menciptakan Adam dari Hawa. Tak tahu dia kemana balik dhamir wa khalaqa minha
zaujaha. Wa khalaqa minha, kata dia, Hawa. Zauj, dia belajar zaujun suami, zaujah istri. Wa khalaqa minha zaujaha, diciptakan darinya Hawa, zaujaha suaminya Adam. Itu gara-gara kembali ke Quran tanpa melihat tafsir. Padahal kalau mau lah otaknya dipakai sebentar. Gak usah lama-lama. Untuk mengetahui mufradat, bukalah Ragib Al-Asfahani, Mufradatul Quran. Agak besar sedikit, bukalah yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalan lain, bukan jalan lain. Jalan lain. Kalau mau agak besar sedikit, bukalah Al-Muntahab yang disusun oleh ulama-ulama Al-Azhar. Lalu kemudian tengok asbabun nuzulnya. Lihatlah kitab yang ditulis oleh Al-Wahidi. Satu lagi ada ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Lalu kemudian kalau mau menengok tafsir besar, bukalah Imam Abu Ja'far At-Tabari. Oh, sanadnya terlalu panjang, anfulan sampai lupa. Maka carilah sanadnya yang sudah dipotong. Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Kalau menengok riwayat yang masyhur, buka lagi dari Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Apa namanya? Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Mansur. Kalau mau menengok yang ditulis mengenai aspek balaghahnya, tengok yang ditulis oleh Zamakhsyari. Oh, saya tak mau. Zamakhsyari ini Mu'tazilah. Jangan tengok akidahnya, tengok balaghahnya. Al-Kasyaf ditulis oleh Zamakhsyari. Oh, saya mau menengok dari aspek modernnya, dari sastranya, dari temuan ilmiahnya. Tengoklah Tontowi Jauhari. Ada gambar-gambar rumah-rumah semutnya, ada gambar istana mahal lebahnya. Oh, saya mau menengok dari aspek maqasid syariahnya, maka tengoklah yang ditulis oleh Thahir bin Ashur dalam tafsirnya yang disebut dengan At-Tahrir wa Tanwir. Oh, saya mau menengok aspek hukumnya dari aspek mazhab Maliki, tengok yang ditulis Al-Jami' li Ahkamil Quran, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Oh, saya mau menengok aspek Syafi'inya, ditulis oleh Kia Al-Harasi dalam kitab tafsir mazhab Syafi'i. Dan semua referensi ini kitab kuning. Jadi siapa yang mengatakan tak perlu kitab kuning, ini orang ini error. Disinilah adik-adik, saya tidak menyebut anak-anak karena saya terlampau tua. Adik-adik, jadi kalian panggil aja saya abang, atau kalau terlalu tua abang bro. Di mana menguasai kitab kuning tadi supaya tahu mana fa'il, mana maf'ul, mana jumlah, mana jumlah, mana dhamir, itu semua di pondok pesantren yang di Aceh punya istilah khusus namanya Dahyah. Orang Aceh tak mau ikut ikutan. Orang lain DPR, di sini DPRK. Orang lain Perda, di sini namanya Kahun. Orang lain namanya Basnas, di sini namanya Baitul Mal. Orang lain namanya Tsunami, di sini namanya Semok. Kita punya istilah khusus. Kenapa bikin pakai istilah orang lain? Betul? Daya, bangga gitu. Ada dinas daya, ada dinas syariah, ada bank syariah, ada polisi syariah. Kalian yang perlu belajar istilah-istilah datang ke Aceh. Kunjungi 23 kabupaten macam saya, hafal saya sudah. Nah, maka sabar-sabarlah selama di daerah Darul Huda. Geluti kitab-kitab ini dari berbagai macam cabangnya. Yang saya sebutkan tadi baru satu cabang tafsir saja. Bagaimana dengan memahami hadis? Saya baca dalam Sahih Bukhari, memang ente paham. Baca Sahih Bukhari tak paham, baca syarahnya. Siapa mensyarahnya? Al-Hafiz
Hajar Al-Asqalani, nama syarahnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Tapi ternyata yang lain menulis juga. Siapa namanya? Al-Imam Al-Qastullani. Ternyata yang lain ada lagi syarahnya. Siapa namanya? Badruddin Al-Aini. Oh, saya tidak pakai Sahih Bukhari Ustaz, saya pakai Sahih Muslim. Kamu tak paham baca Sahih Muslim, baca syarahnya. Siapa yang mensyarahnya? Al-Imam An-Nawawi. Apa nama syarahnya? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Imam Nawawi di ujung namanya An-Nawawi Asy-Syafi'i. Seumur hidupnya hanya membaca kitab sampai tak menikah. Imam Abdul Fattah Abu Huddah menulis satu kitab khusus tentang Nawawi dan imam-imam yang lain yang tak menikah. Apa nama kitabnya? Al-Ulama Al-Muzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Tapi kalian jangan ikut. Karena zaman Nawawi sama zaman kalian lain. Zaman Nawawi perempuan itu matanya aja yang nampak. Zaman kalian matanya tutup, yang lain nampak. Mohon tapi saya ini bercakap tidak pakai teks. Makanya banyak orang membuli saya di internet. Asal keluar aja ngomong. Terus itu baru dikata-kata orang. Tapi terakhir nanti baru kita minta maaf. Saudara yang dimuliakan Allah, itu baru hadisnya. Saya baca dalam Sunan Tirmidzi, Pak Ustaz. Siapa nama penulisnya? Imam Abu Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Tidak paham kamu, baca syarahnya. Apa nama syarahnya? Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Saya baca di Sunan Abi Dawud, kamu tak paham, baca syarahnya. Aunul Mahmud Syarah Sunan Abi Dawud. Saya baca dalam kitab Muwatta Malik, kamu tak paham, baca khusus untuk rijal saja. Is'aful Mubatta bi Rijalil Muwatta, ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Suyuti luar biasa. Saking hebatnya Imam Suyuti, coba undang lembaga survei Indonesia, berapa orang di Indonesia bernama Suyuti? Di Medan Suyuti Nasution. Di Jawa Suyuti Soeharto. Hampir di setiap negeri. Saking hebatnya Imam Suyuti. Apa kata Imam Ad-Dawudi muridnya? Guruku itu Suyuti punya kitab 500 juzuk. Apa kata Suyuti? Hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aqsara min dzalika la hafiztuha. Andai aku dapat lebih daripada itu, maka pasti aku akan hafal juga. Dia hafal 200.000 karena tak ada dapat yang lain. Andai dia dapat lain, tentu dia hafal juga. Begitulah As-Suyuti, tapi dia tetap baca kitab kuning punya guru-gurunya. Maka diujuk namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i, karena dia mengikut kitab kuning yang ditulis oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i beruntung dan bertuah. Murid-muridnya menulis Ar-Risalah, ditulis oleh muridnya bernama Rabi Al-Muradi. Suatu ketika Imam Syafi'i sedang duduk, dipanggilnya Rabi. Rabi, come here just a minute. Rabi, duduk sini sebentar. Tolong tulis apa yang mau ku tulis. Apa yang akan kau tulis Tuan Guru? Ar-Risalah. Disangka muridnya Ar-Risalah itu surat. Imam Syafi'i ngomong, Imam Rabi Al-Muradi menulis Ar-Risalah 300 halaman, tidak pakai google.com. Mengalir saja ayat dan hadis dari mulut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i terus 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah yang menjadi bacaan wajib dalam ilmu usul fiqih yang paling tua, yang dibaca di Al-Azhar, bukan untuk anak S1, hanya untuk S2, MA, Master of Art, kitab kuning. Makanya di Al-Azhar sebelum selesai S1 ada ujian wajib membaca kitab kuning sesuai jurusan masing-masing. Kebetulan saya di Usuluddin, ketika itu Syekh Khadar memanggil, "Ta'al aku sholat, sini Iqra." Disuruh saya membaca kitab
Fathul Qadir yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Kebetulan dapat itu. Kenapa? Karena seluruh orang yang mengaku orang paham agama Islam, kalau tidak menguasai kitab kuning, maka terputuslah nasab keilmuan dia. Sedangkan dalam Islam ini ada 3 yang tak ada dalam agama lain. Yang pertama i'rab, yang kedua nasab, yang ketiga sanad. Siapa yang tak punya 3 maka tak layak bicara Islam. Yang pertama i'rab. I'rab hanya ada dalam bahasa Arab. Ra'aitu Muhammadan, ja'a Muhammadun, marartu bi Muhammadin. Itu tak ada dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun, I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. Yang kedua nasab. Nasab saya ditanya tadi, Ustaz Somad, ayah Ustaz Somad siapa namanya? Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Saya hafal cuma 4 saja. Kenapa? Karena di Al-Azhar mendaftar wajib menulis nama ayah 4. Bukan hanya 4. Ya, datuk moyang. Al-Ismur Rubai, nama 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Makanya yang bayi tahu bingung. Bapak tahu kan? Nasab harus ditulis dalam Islam. I'rab, nasab. Yang ketiga sanad. Sanad ini kamu dapat dari mana? Dari Imam Bukhari. Jumpa kamu dengan Imam Bukhari? Tidak. Maka dulu orang bersanad. Dari mana kamu dapat ini? Saya mendapat ini dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama rijal, nama orang yang meriwayatkan ini disusun khusus kitab yang besar berjudul Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Tapi Al-Kamal terlalu besar, diringkas menjadi kitab kecil, itulah dia bernama Tahzibul Kamal. Al-Kamal besar, baca ringkasannya Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal pun terlalu besar Pak Ustaz. Tahzibul Tahzib, Tahzibul Tahzib pun terlalu besar. Takribul Tahzib. Al-Kamal, Tahzibul Kamal, Tahzibul Tahzib, Takribul Tahzib. Tak ada yang tipis lagi Pak Ustaz. Tak ada. Artinya apa? Mau memahami Quran, kitab kuning. Mau memahami hadis, kitab kuning. Mau memahami tafsir, kitab kuning. Apalagi fikih, dari mulai matan takrib, Fathul Qarib, naik ke atas i'anah, masuk sampai puncaknya Al-Ma'ali, sampai membaca kitab Talibui wa Umairah, sampai kepada Majmu' Syarah Muhazzab, sampai kepada Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Itu baru yang mazhab Syafi'i, belum lagi yang mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Maka semua ilmu-ilmu ini mesti melalui kitab kuning. Tapi orang Dayak di waktu berhati, kitab kuning dia bilang kata dalam tempurung. Kira-kira tempurungnya sebesar apa? Bergudang ilmu. Ini yang menjadi masalah sekarang. Banyak orang pandai menulis, pandai bicara, tapi tak menguasai kitab. Akhirnya tulisannya hampa. Menulisnya hebat, tapi referensinya tak bisa. Lalu bagaimana? Kenapa disertasi S3, tesis S2, skripsi S1 tebal? Copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Akhirnya orang yang membaca itu, aina anta ya? Ente di mana? Dan tadi copy paste, copy paste, copy paste. Makanya ada dosen kawan saya, tidak boleh mahasiswa menulis makalah pakai komputer. Nulisnya harus tulis tangan. Karena kalau pakai komputer ternyata copy paste. Saya pernah menjadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran cabang MMQ, musabaqah makalah Al-Quran. Sudah kami tetapkan juara 1. Bagus makalahnya, mantap,
datang bocoran, Ustaz Somad tolong cari di internet, ketik satu paragraf. Begitu diketik di internet satu paragraf, rupanya plagiat, palsu, bohong, mengutip dari internet. Kenapa? Tak punya ide sendiri. Gara-gara apa? Tidak menguasai referensi. Oleh sebab itu anak-anak yang di sini belajar nahwu dari mulai yang rendah ke ilmiah, naik ke atas sampai pada puncaknya. Syarah Ibnu Aqil mengetahui dipraktekkan langsung, bukan hanya sekedar teori. Seriuslah belajar sampai kita kuning itu berada di kepalamu, tapi jangan sampai matamu kuning. Nah, itu penyakit. Inilah yang akan menjadi bekal engkau keluar. Di luar sana hutan rimba, mempersiapkan pedangnya di sini. Kalau sudah siap pedang, tombak, baju besi, keluarlah engkau. Sebelah kirimu tombak, sebelah kananmu pedang, di belakangmu panah, baju besimu sudah siap tempur engkau keluar. Kemanapun pergi, jangan kau takut. Apa itu? Nahwu, shorah, balaghah, bayan, mantik, ma'ani, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, fikih muqarrar. Maka kemanapun kau menghadap, insya Allah akan bersama engkau. Doa barokah tuan-tuan guru, para alim, para ahli, para umi, majelis guru, dengan syarat tetap jaga rendah hati. Jangan begitu pulang nanti bertatap bertenteng, naik khotib ke atas, barakallahu li wa lakum fil Quran, ma'ikromu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap jaga rendah hati. Macam padi, makin berisi, makin menunduk. Tapi sampai ada saatnya kau jangan bulat begitu. Karena ada pesan Imam Syafi'i, at-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Ada juga orang yang sombong-sombong, perlu kau sombong agak sedikit. Macam-macam dia sombong, tantang sedikit. Keluarkan ma'ani, keluarkan balaghah, keluarkan mantik, keluarkan fikih, keluarkan usul fikih. Tapi cukup dosisnya sedikit aja, terlalu banyak dia mati. Man kana fi qalbihi la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi dalam hatimu, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Tak perlu saya gurui adik-adikku sekalian tentang tawadhu, karena kalian sudah diajarkan oleh abu, oleh abi, oleh majelis guru tentang bagaimana merendahkan hati di hadapan hamba Allah, merendahkan hati, menundukkan jiwa di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Selama belajar di sini 6 tahun, 7 tahun, puluhan tahun, pahami kitab dengan baik. Tak paham, tanya. Rajin-rajin buka kamus, jangan sampai ngawur. Al-waladu la'iba bil qimar. Al-waladu anak, la'iba bermain, qimar qamar bulan. Anak-anak bermain di bawah cahaya rembulan. Padahal qimar judi. Ini kira namanya terjemah nawuriyah. Kira-kira malas buka kamus. Memang kamus bahasa Indonesia tipis. Kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta sejengkal. Coba buka kamus Lisanul Arab Ibnu Manzur, semeter. Dulu waktu di daerah membawa kamus, kawan-kawan tengok kamus pakai al-munjid fil lughat wal akhlaq. Pergi ke musola membawa kamus, bangga. Rupanya itu bantal tidur. Sebagian daerah tradisional tidak mau pakai kamus munjid karena ternyata munjid itu ditulis oleh Bapak Louis Yesuni, agamanya Kristen Maronit dari Lebanon. Kalau Mesir Kristen Kopti Ortodok, kalau Lebanon sama Suriah Kristen Maronit. Tapi informasinya ada orang yang memakai, dianggapnya sebagai senjata.
Kamu kenapa pakai kamus Munjid fil lughati wal alam? Saya tidak tega